Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membuat tutorial mengisi saldo awal di aplikasi Siskeudes. Sebelum memasuki tutorial, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya Alivia Putri Farisa. Saya Alia Maharani Jaya Rizky. Saya Dwi Septia Malia. Saya Helina Restiawati. Saya Bayang Muhammad Ari. Saya Ahmad Fendi. Saya Bayu Teguh Pratama. Check it out. Check it out! Jaya, jaya, jaya. Oke, kita langsung ke dalam videonya. Tutorial mengisi saldo awal di aplikasi Siskeudes. Nah, ini ada petunjuk pengoperasian modul pelaporan. Laporan tersebut ditetapkan dengan peraturan desa yang disertai dengan laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi APBD desa dan catatan atas laporan keuangan. Nah, pada modul aplikasi Siskeudes ini, laporan realisasi anggaran dihasilkan melalui modul penatausahaan dengan jurnal otomatis dari dalam sistem aplikasi. Nah, yang kedua, menu saldo awal digunakan untuk mencatat saldo aset dan kewajiban dalam rangka menghasilkan laporan kekayaan milik desa atau laporan aset desa yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, yang ketiga, menu penyesuaian digunakan untuk mencatat perubahan aset dalam tahun berjalan. Yang keempat, menu penyesuaian digunakan juga untuk melakukan koreksi pendapatan dan belanja yang sudah dicatat secara definitif. Nah, lanjut. Nah, kita akan melalui 3 periode ya. Ada saldo awal, kemudian yang kedua penyesuaian, yang ketiga laporan pembukuan. Nah, yang pertama saldo awal. Menu saldo awal digunakan untuk mencatat aset desa dengan bagan akun yang sederhana. Dalam menginput saldo awal agar memperhatikan data aset yang diinput dalam aplikasi sistem pengelolaan aset desa. Sebelum menginput saldo awal aset pada bagan akun sederhana, setiap agar melakukan inventarisasi aset desa dan mengelompokkan hasil inventarisasi dalam rekening yang sudah ditetapkan. Nah, contohnya rekening peralatan kantor terdiri dari mesin ketik, mesin hitung, kalkulator, mesin stensil, meja kerja, meja rapat, kursi kerja, peralatan kantor lainnya. Nah, kemudian ada rekening peralatan rumah tangga terdiri dari kompor, pemanas air, TV, kulkas, dan lain-lain. Rekening peralatan komputer terdiri dari komputer PC, komputer laptop, printer, jaringan komputer, modem, dan lain-lain. Rincian aset tersebut dibuat dalam kertas kerja tersendiri. Nah, selanjutnya kita dalam petunjuk pengoperasian aplikasi sistem keuangan desa. Nah, isian saldo awal harus dicatat dalam jumlah total yang seimbang antara total debit dengan total kredit, supaya hasilnya nanti balance. Oleh karena itu, untuk akun persediaan dengan kode rekening 113 agar diinputkan juga rekening lawan pada akun 3 ekuitas sebagai rekening lawan. Untuk aset tetap dengan rekening 1.3 agar diinputkan juga rekening lawan 3 atau ekuitas sebagai pengimbang. Nah, contohnya ada di sini yaitu saldo awal kekayaan desa. Nah, di sini ada akun kas di bendahara desa yaitu 1.1.1.01. Nah, ada di nominalnya ada di debit sebesar 435.000. Kemudian akun yang kedua ada rekening kas desa sebesar 10.500.000. Kemudian ada ekuitas sebagai rekening lawan sebesar 10.935.000 berada di kredit. Nah, debit dengan kreditnya ini harus balance. Jumlahnya 10.935. Nah, di kreditnya juga 10.935. Lanjut.
Nah, kemudian yang kedua itu penyesuaian. Menu penyesuaian digunakan untuk mencatat mutasi penambahan atau pengurangan aset dalam tahun berjalan. Penyesuaian laporan aset desa. Menu ini juga digunakan untuk menyesuaikan pendapatan dan belanja yang sudah bersifat definitif. Penyesuaian laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Nah, caranya yaitu buka menu data entry, kemudian klik pembukuan, kemudian klik penyesuaian sehingga tampak forum sebagai berikut. Nah, ini petunjuk pengoperasian aplikasi sistem keuangan desa. Nah, penyesuaian dan penambahan aset akan ditambahkan dalam laporan keuangan apabila telah diposting. Nah, contoh jurnal penyesuaiannya seperti ini ya. Seperti kas di bendahara desa berada di debit sebesar 325.000, kemudian ekuitas di kredit sebesar 325.000. Contoh penyesuaiannya seperti ini. Kemudian lanjut ke laporan pembukuan. Menu laporan pembukuan digunakan untuk mencetak laporan keuangan yang harus disajikan oleh pemerintah desa, yaitu meliputi laporan realisasi anggaran desa, laporan realisasi anggaran desa per kegiatan, kemudian laporan realisasi anggaran desa periodik, bulanan, triwulan, dan semesteran. Kemudian laporan kekayaan milik desa, laporan realisasi anggaran per sumber dana, laporan realisasi penggunaan dana desa, laporan penyerapan dana desa PMK 225. Nah, kita lanjut. Nah, di sini untuk mencetak laporan pembukuan, caranya yaitu klik menu laporan pembukuan sehingga tampak tampilan seperti berikut ya, seperti berikut. Nah, caranya yaitu satu, pilih jenis laporan yang akan dicetak. Nah, di sini terdiri dari laporan realisasi anggaran desa, laporan realisasi anggaran desa per kegiatan. Nah, di sini kalian harus pilih salah satu yang mau dicetak ya. Kalau kalian mau mencetak laporan realisasi anggaran desa, nah kalian pilih laporan realisasi anggaran desa. Kemudian yang kedua yaitu pilih kode kecamatan dan desa. Nah, kalian harus pilih kode kecamatannya seperti Kecamatan Megasari, APBD desa anggaran perubahan. Nah, kalian harus tahu kode kecamatan dan desanya. Kemudian yang ketiga, pilih klik cetak untuk menayangkan laporan. Kemudian yang keempat, print ke media printer. Nah, selesai sudah.